Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat dalam apapun kondisinya, gitu ya. Baik, kita mulai saja untuk perkuliahan hari ini ya. Jadi minggu yang lalu teman-teman sudah sedikit mengenal tentang proses KDD ya. Nah, hari ini karena kemarin Anda full menggunakan asinkronus ya. Untuk materi minggu ini kita akan fokus ke salah satu proses ya di sebuah KDD gitu ya yang kita sebut sebagai data processing ya. Baik, tapi sebelumnya mungkin kita akan mencoba mereview ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan KDD, knowledge discovery in data mining ya. Jadi teman-teman bahwa pada saat Anda melakukan satu proses ya yang kemudian akan menghasilkan sebuah pengetahuan baru, tentunya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan ya. Oke. Kesimpulan dari proses KDD ini yang pertama adalah Anda ada proses yang kita sebut sebagai selection. Jadi intinya adalah bahwa proses di sebuah data mining itu teman-teman harus bisa melakukan data apa yang digunakan dalam proses data mining. Dan selection data ini tentunya harus sesuai dengan tujuan, maksud atau goal data mining yang akan dilakukan, ya. Jadi tidak segala sesuatunya harus disesuaikan. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin pengen melakukan mining terhadap satu studi kasus ya, misalkan untuk mengidentifikasi atau mengelompokkan terkait dengan customer ya dengan beberapa kategori, misalkan customer yang punya loyalitas yang sangat tinggi, kemudian sedang atau yang lain gitu ya. Maka berarti data-data yang harus disiapkan atau selection data yang harus disiapkan berarti sesuai dengan data yang diinginkan. Berarti di situ Anda harus membutuhkan data-data misalnya terkait dengan data customer, terkait dengan data-data atau informasi apapun terkait dengan customer, misalkan penjualan, atau mungkin data-data apa saja yang dia lakukan dalam proses yang ada di lingkungan organisasi yang melakukan proses pemesanan dan segala macam gitu ya. Jadi yang pertama selection. Kemudian yang kedua itu adalah pre-processing ya. Nah, pre-processing ini teman-teman ya. Jadi ini justru ada beberapa anggapan di dalam sebuah proses data mining. Pre-processing ini sendiri adalah sesuatu yang sangat urgensi. Sesuatu yang memang justru mungkin dari semua proses itu sebetulnya sekitar bahkan ada yang mengatakan 80% dari semua proses atau 60% dari semua proses. Karena apa? Pre-processing data ini adalah menyakup tentang bagaimana memastikan bahwa sebuah data yang sebuah data ya yang Anda lakukan gitu ya. Anda lakukan untuk melakukan proses data mining itu berkaitan dengan suatu kualitas data. Jadi ini hal yang harus dilakukan. Jadi pre-processing data. Bagaimana teman-teman mungkin akan melakukan satu proses cleaning data, kemudian mengidentifikasi tentang inkonsistensi data dan melakukan berbagai macam koreksi kesalahan yang ada. Nah, untuk pre-processing data ini memang butuh effort yang sangat tinggi ya. Jadi teman-teman di materi untuk seri data mining ini, terutama di minggu ini, kita akan fokus terkait dengan pre-processing data. Oke, kemudian untuk berikutnya adalah transformation. Ya, jadi transformation itu adalah mengubah atau mentransformasikan data ke dalam bentuk yang memang paling tepat, ya kan? Nah, Anda kan ada melakukan satu selection, ya. Selection sendiri itu kan berarti Anda memilih data-data apa yang diperlukan. Yang kemudian data-data yang diperlukan itu Anda juga melakukan yang namanya pre-processing, di mana setelah Anda tentukan datanya, kemudian Anda sudah melakukan pre-processing, tentunya data yang akan Anda mining ya itu harus
sesuai dengan bentuk yang paling tepat atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti kita akan sampaikan di situ. Jadi misalkan bahwa memang kebutuhan-kebutuhan untuk sebuah data dari deretan suatu tabel, mungkin kita hanya membutuhkan 2 atau 3 tabel, gitu kan? Kemudian di dalam suatu tabel, dalam suatu data, ternyata memang ada suatu nilai, ya, di suatu atribut yang ternyata masih ambigu, ya kan? Artinya kita membutuhkan sebuah data yang tipenya ordinal, sebuah data yang memang sifatnya adalah harus numerik, ya, atau mungkin Anda akan mendefinisikan tentang tipe data di dalam sebuah data yang Anda maksudkan, misalnya jenis kelamin. Karena memang metode yang Anda gunakan adalah dengan metode yang harus menggunakan nilai, misalkan berarti yang tadi jenis kelamin pria dan wanita, mungkin kita harus transform ke dalam bentuk biner, misalkan 0 dan 1. Ya, itu tahapan transformation. Jadi itu. Kemudian setelah transformation tentunya proses data mining itu sendiri, yaitu bagaimana Anda menerapkan algoritma, ya, atau metode untuk pencarian pengetahuan sesuai dengan tujuan utama dari data mining Anda, ya. Jadi selection sebuah metode atau mungkin algoritma itu akan menyesuaikan dari tujuan goal data mining yang Anda lakukan, gitu ya. Nah, kemudian review proses berikutnya untuk yang KDD, ya, itu adalah interpretation atau evaluation. Evaluasi di sini itu adalah setelah Anda menerjemahkan atau menerapkan sebuah metode atau algoritma, ya, maka di sini Anda akan melakukan hasilnya seperti apa? Apakah pola-pola yang dihasilkan oleh suatu data mining itu memang akurat atau tidak, atau hasilnya sesuai atau tidak, ya, dengan goal atau tujuan dari data mining Anda, ya, terhadap analisis keluaran dari data mining. Nah, biasanya di sini kita akan menggunakan berbagai macam metode. Misalkan menggunakan validasi cluster atau lift ratio atau error dan sebagainya, ya. Di sini kita akan lakukan, ya. Kemudian yang terakhir adalah knowledge presentation. Jadi hasil dari pengetahuan yang didapatkan tentunya biar mudah dibaca, biar mudah diterjemahkan atau memudahkan orang untuk bisa mengetahui sebagai bagian dari pengambilan keputusan, maka tentunya hasil dari proses-proses tadi harus secara baik, gitu ya, ditampilkan secara baik, ya, yang kemudian bisa orang memahami tentang hasil dari proses data mining Anda, ya. Nah, ini kira-kira review pertemuan minggu yang lalu, walaupun teman-teman harus membaca video yang saya sampaikan. Baik, next, ya. Nah, sekarang kita akan fokus terhadap pre-processing, yaitu tahapan yang kedua. Karena tadi saya sampaikan, justru ini hal yang perlu Anda teman-teman lakukan, walaupun kalau dalam prakteknya, ya, dalam prakteknya teman-teman sebetulnya kan banyak sekali, karena saya yakin Anda orang open, ya, banyak sekali sebaran dataset yang sudah tersedia, ya, tinggal Anda download, tinggal Anda mungkin melakukan sedikit penyesuaian, dan Anda mungkin tidak full melakukan sebuah proses yang kita sebut sebagai pre-processing data. Itu mungkin, sangat memungkinkan. Banget teman-teman, Anda bisa ngecek misalkan di Indonesia Data One kalau nggak salah, atau di berbagai instansi atau di berbagai link di internet, itu banyak sekali yang sudah menyediakan dataset, data training, ya, data-data yang siap Anda lakukan mining. Ya, jadi memang karena mereka juga sebetulnya terbantukan dengan hasil katakanlah penelitian Anda atau hasil analisa Anda atau metode yang Anda buat dan seterusnya, ya. Tapi pada saat Anda harus bekerja pada suatu institusi atau suatu perusahaan, di mana Anda akan memulai dari sesuatu yang paling rumit, ya, misalkan Anda akan menggali dari berbagai macam tabel atau database yang ada, yang dalam bentuk mungkin relasional, yang kemudian Anda akan proses karena untuk penggalian suatu data, dan ternyata banyak sekali data yang ada. Nah, tentunya ini butuh effort yang sangat tinggi. Pre-processing datanya itu menjadi hal yang wajib Anda lakukan. Kenapa penting? Yang pertama tentunya kalau kita bicara tentang sebuah pengetahuan baru yang diambil dari sebuah data, harus berprinsip bahwa data yang akan kita mining harus berkualitas.
ya nggak? Jadi nggak bisa kalau datanya asal, ya kan nggak bisa jadikan sebagai patokan, ya. Atau mungkin yang ada selection salah, tidak sesuai dengan goal dari data mining, atau mungkin data-data yang Anda lakukan itu terlalu banyak noise, ya kan, terlalu banyak data-data yang mungkin unstructured, yang tentunya tidak ada validasi, ya ini pasti akan menjadikan data itu buruk, artinya tidak berkualitas, ya. Sehingga hasil data miningnya saya yakin jadi tidak berkualitas. Artinya pada saat Anda melakukan validasinya pun akan terjadi bahwa ini kurang akurasi atau read error-nya sangat tinggi dan seterusnya. Ya. Nah kemudian yang kedua pentingnya pre-processing itu adalah bahwa keputusan yang berkualitas pasti berasal atau berdasarkan data yang berkualitas, itu sepakat ya. Oke, sehingga jangan sampai muncul ya kan masuknya sampah, grafiknya outnya sampah. Masuknya sampah, tapi keluarnya juga sampah. Ini jadi satu problem. Seperti saya katakan, jadi memang proses di tahapan-tahapan di data mining atau yang sering kita sebut sebagai KDD, itu memang bahkan ada yang menyebutkan 60%, kenapa dia 80% di pre-processing? Karena itu, ya kan, yang menjadikan hasil dari sebuah data mining itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, baik. Oke, kemudian, nah masalahnya tadi banyak ya. Kenapa perlu harus di pre-processing dulu? Ya, yang pertama memang apa namanya? Biasanya tadi saya ulangi noise. Ya, ada kesalahan yang berserakan pada data. Ya, karena kemudian yang kedua bisa mengandung outlier yang nilainya mungkin menyimpang jauh. Jadi nilai menyimpang jauh gitu ya, yang harusnya mungkin rata-rata sebuah penjualan itu dalam apa namanya kuartal pertama itu antara 1.000 sampai 2.000, tetapi ada yang data itu yang berbeda jauh ya kan, misalkan ada 1 juta. Nah ini tentunya ada yang anormal ya, ada sesuatu yang harus kita sesuaikan ya. Apakah akhirnya kita rubah menyesuaikan dengan data-data yang lain atau mungkin kita del. Nah itu kan, jadi saya ulang lagi. Anda kalau misalkan sekarang lagi ngambil skripsi, itu tidak harus Anda orientasinya langsung ada sebuah data set, kemudian Anda menggunakan metode data mining selesai. Saya yakin di tema di pre-processing itu juga sangat banyak karena berbagai macam metode yang Anda lakukan. Ya. Sehingga biasanya kalau saya lebih cenderung adalah bagaimana kemampuan Anda untuk di pre-processing datanya. Karena kalau metode, kalau teknik itu sudah jelas. Apakah Anda menggunakan di association rule atau mungkin clustering atau yang itu sudah jelas, artinya sudah pakem. Anda tinggal menggunakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari data mining yang akan Anda proses ya. Kemudian mungkin ukuran atribut, ada yang terlalu besar dan segala macam ya, atau mungkin karena berbagai macam sumber data, di mana setiap sumber data ternyata format datanya berbeda, gitu kan, Anda harus menyesuaikan. Ini memang pekerjaan yang cukup berat di pre-processing data. Kemudian mungkin tidak ada relevan antara atribut satu dengan yang lainnya, gitu ya. Jadi misalkan apa namanya, kalau saya dulu waktu mendesain sebuah data warehouse, gitu ya, karena dari 112 yang saya ambil akhirnya 64 tabel, itu luar biasa tuh, ya. Karena banyak sekali atribut-atribut yang kadang memang tidak dibutuhkan atau atribut-atribut dummy yang nilainya sama. Wah, ini agak repot saya gitu kan. Jadi saya menggunakan secara manual aja, menggunakan metode juga ya gitu ya. Dan mungkin data yang akan Anda lakukan itu belum tentu ada kolom dari setiap tree. Artinya mungkin ada null ya. Jadi nilainya mungkin ada yang missing value. Jadi ada yang mungkin ada data dan tidak. Kalau seperti itu berarti saya ulang lagi kualitas datanya jadi diragukan ya. Baik. Nah, apa sih ukuran kualitas data? Kan gitu. Saya kira teman-teman sudah familiar. Mesti akurasi kan? Iya enggak? Yang kedua adalah completeness. Artinya complete ini adalah kelengkapan data. Ya kan? Ketersediaan datanya sudah ada. Tidak ada yang null, tidak ada yang noise, tidak ada yang lain kan gitu ya. Atau konsistensi, tentunya atau dari konsistensi ya kan. Ini akan sangat berat pada saat kita melakukan yang namanya integrated data integrities ya. Bagaimana kita udah mengambil dari beberapa sumber source yang kemudian kita jadikan satu, ya kan? Nah itu ternyata ada yang nggak konsisten, nah, ini juga jadi masalah. Kemudian timeline, artinya tingkat ketepatan waktu dalam update data ya. Kemudian belief,
tingkat kepercayaan terhadap kebenaran data, dan terakhir adalah interpretability ya, tingkat kemudahan dalam memahami data. Artinya semua data-data yang akan kita gunakan sudah menyakup apa yang kita maksud ya, sesuai dengan ukuran kualitas data ya. Baik teman-teman mahasiswa yang luar biasa gitu ya. Ini mudah-mudahan tetap stay gitu ya. Apapun Anda dalam keadaan rebahan, monggo lah. Tapi prinsipnya adalah ini kita belajar bersama untuk diskusi secara bersama-sama untuk seri kuliah data mining hari ini. Oke, nah di pre-processing itu ada 4 tugas utama dalam pre-processing. Ini yang Anda lakukan ya. Anda mungkin selama ini kan tinggal ini aja yang terakhir gitu kan. Anda tinggal download yang udah tersedia ya kan. Mungkin Anda tinggal menyelesaikan sedikit selesai gitu kan. Tapi Anda bayangkan prosesnya itu ada 4 tahapan atau ada tugas utama dalam pre-processing. Yang pertama adalah data cleaning ini ya. Karena dari berbagai sumber data gitu kan, atau kemudian sebuah data yang memang sudah tersimpan dalam cukup lama gitu kan, atau perubahan-perubahan data yang sifatnya transaksional yang kemudian diupdate, kemudian ada di delete gitu kan. Nah, itu bisa ya. Artinya yang pertama adalah data cleaning. Jadi Anda harus melakukan yang namanya data cleaning. Misalkan sebuah data yang tadi misalkan missing value, Anda juga harus mengisi gitu kan. Atau terjadi data noise gitu ya, yang akhirnya harusnya nilai yang terkondisikan itu adalah positif tapi yang muncul jadi negatif atau yang lain ya. Jadi ada noise data, artinya sebaran data atau range datanya juga berubah. Itu kan sangat berpengaruh kepada tingkat pada saat Anda mengambil sebuah data atau proses-proses data sebelumnya yang mengalami mungkin berbagai kendala. Bisa saja karena pada saat melakukan transaksi itu terjadi disconnected proses misalkan dan seterusnya ya. Kemudian di data cleaning ini teman-teman harus juga melakukan yang namanya outer tadi ya, jadi menyesuaikan di sini ya. Oke, ini tahapan atau tugas utama pada saat melakukan pre-processing data ya. Salah satunya seperti itu. Kemudian yang kedua, ntar akan saya bahas satu-satu ya. Yang kedua adalah yang namanya data integration tadi. Nah, ya kan? Jadi ini bisa saja mengintegrasikan dari beberapa database atau dari source lah. Bisa ada ya namanya pokoknya data ya, apakah dalam bentuk data relasional, apakah dalam bentuk data history atau yang lain gitu ya. Itu biasanya Anda melakukan karena memang kebutuhan dari goal dari data mining yang Anda buat memang harus melibatkan banyak data, harus melibatkan banyak sumber ya. Oke. Nah, kemudian di sini ada istilah data cube ya. Nah, data cube itu adalah jika ternyata data yang Anda butuhkan itu dalam bentuk data multidimensional. Nah, ini lebih keren lagi ya. Jadi bagaimana Anda mendefinisikan sebuah data cube dari beberapa data yang kemudian data itu akan dijadikan menjadi satu ya. Menjadi sebuah cube yang sudah di situ biasanya kalau bicara tentang cube itu model datanya itu database relasional, tetapi di situ sudah muncul istilahnya itu ada namanya tabel fakta, ada yang namanya tabel dimensi table biasanya gitu ya. Jadi tabel fakta itu adalah tabel yang memang berisi fakta-fakta yang akan Anda ambil, yang akan Anda gunakan, yang akan Anda analis, yang akan Anda mining, yang bersumber dari yang disebut sebagai tabel dimensi tadi. Contoh misalkan, saya pengen menentukan terkait dengan masalah penjualan. Ya, misalkan saya pengen mengetahui barang terlaris, ya kan, minimal stok, kemudian di bulan-bulan apa barang itu habis, barang itu kurang, atau macam-macam gitu kan. Maka di situ muncul tabel fakta namanya tabel sales, ya kan? Yang kemudian kita akan bisa mengidentifikasi barang terlaris, berarti kita diambil dari produk, kemudian dari daerah-daerah mana sih yang mungkin paling laris dari produk ini, berarti kita bisa diambil dari tabel dimensi namanya location misalkan, atau mungkin yang lain gitulah, ya. Ini bisa ini menjadi satu pemikiran teman-teman bahwa ini bisa untuk tema nih. Jadi saya ulang lagi,
Bicara tentang data mining tidak hanya bicara tentang teknik atau metode yang digunakan, itu sudah ada kan gitu ya, dan seterusnya. Baik, kemudian tadi mengintegrasikan file ini juga bisa terjadi. Nah, tentunya pada saat mengintegrasikan file ini juga ya tadi mungkin ada yang noise, mungkin juga ada yang missing dan seterusnya. Ini tentunya harus dilakukan proses-prosesnya itu ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah data transformation tadi. Ya, jadi ini berarti tadi melakukan satu perubahan-perubahan sesuai dengan data yang kita butuhkan. Ya, misalkan memang jadi istilahnya normalisasi data dari setiap atribut. Jadi mungkin tadi karena ada persebaran nilai atau yang lain, ya biasanya di sini ntar Anda bisa menggunakan yang namanya teknik, misalkan menentukan bahwa sebuah data itu ada yang range-nya mungkin tidak sesuai, maka Anda bisa menggunakan beberapa metode di data transformation. Salah satunya menggunakan max min normalization gitu kan dan seterusnya ya. Jadi ini ntar akan kita bahas. Kemudian 4 tugas utama di pre-processing itu ini, data reduction ya ini. Wah, ya. Jadi ini biasanya ini mereduksi dimensi, artinya memang Anda akan menghilangkan atribut, atau mungkin Anda akan menyesuaikan atribut, kemudian yang mungkin datanya sangat besar kita akan kurangi, ya kan? Artinya kalau datanya sangat besar di sebuah dataset, tentunya juga kan proses untuk melakukan metode processing data mining ini juga cukup lama, padahal mungkin dengan menggunakan komposisi atau populasi data yang ditentukan, itu juga mungkin bisa mewakili yang kemudian bisa menciptakan menghasilkan suatu pola dalam suatu data mining, ya. Tapi soal ini tergantung kasus ya teman-teman ya. Karena ada juga nih saya bongkar, ada juga satu penelitian yang untuk mendapatkan data ya, itu Anda harus keluarkan dana 40 juta. Ya kan, itu tidak main karena mereka sudah melakukan tahapan-tahapan ini teman-teman. Mereka udah lakukan, ini udah lakukan, mereka udah lakukan. Anda tinggal mengambil ini, ya kan? Karena datanya itu sudah sangat besar, kemudian Anda itu ada yang penyedia data yang harus bayar ya. Ya silakanlah Anda cari tahu dan seterusnya. Oke. Jadi itu ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas satu-satu, data cleaning, data integration. Memang ini banyak teori ya, tapi dalam prosesnya minimal saya pengen Anda memahami konsep. Ya walaupun ada beberapa contoh, karena ini memang sangat luas sekali ya. Baik. Nah, data cleaning. Jadi ini kalau menurut si Kimball ya, ini salah satu Anda bisa lihat namanya data mining modern, aku lupa gitu ya. Jadi ya Anda mengatakan bahwa ya data cleaning adalah salah satu tiga besar dalam problem yang harus Anda lakukan, terutama terkait dengan data warehousing gitu ya. Jadi ingat ya, ini ada istilah data warehousing. Jadi teman-teman nggak usah bingung ya. Data warehousing itu kan sebenarnya data yang memang sifatnya adalah tersimpan dan cukup lama. Ya, namanya juga data warehouse. Ya, oke. Kemudian di sini malah dia mengatakan kalau menurut DC Survey bahwa data cleaning is the number one problem in data warehouse ya. Oke. Nah, sehingga tadi seperti yang disampaikan di awal di data cleaning ini, maka apa yang harus Anda lakukan untuk tahapan data cleaning ini? Yang pertama, ya tadi, kalau ada nilai yang missing, ya Anda mengisi missing value. Kalau ada data noise, ya Anda menghaluskan. Maksudnya itu ya tadi, menyesuaikan range datanya harus seperti apa dan seterusnya. Atau mungkin Anda menghapus ya data-data yang memang tidak dibutuhkan karena banyak nulnya, kemudian ini udah ya kan, Anda hapus saja tidak masalah. Atau mungkin memperbaiki data yang tidak konsisten. Nah, ini kan butuh proses ya. Dan tentunya ini tidak mudah kan begitu ya. Oke. Baik. Kemudian contoh untuk yang missing value itu biasanya terjadi karena data tidak terlalu tersedia. Artinya berarti banyak data yang tidak menyimpan nilai pada beberapa atribut, ya kan? Tadi bisa nol, ya. Atau bisa berubah, harusnya berupa numerik, kenapa kalau di situ berubah string misalkan. Nah, itu bisa muncul, ya. Oke, kemudian bisa saja missing value itu karena data hilang, ya kan? Karena tadi saya sampaikan pada saat Anda melakukan ETL, extract, load, transform, mungkin ada beberapa proses yang menjadikan terjadi kehilangan data, kerusakan data, gitu kan? Sehingga mungkin data itu terhapus atau mungkin yang lain gitu kan.
Misalkan kalau dalam proses sebuah database, Anda melakukan proses update atau yang lain gitu kan, kemudian Anda istilahnya lupa menggunakan fungsi commit gitu kan, kemudian data yang Anda ambil untuk selection data sebagai data mining itu ternyata data yang belum Anda commit misalkan. Nah, ternyata mungkin tidak sesuai dan seterusnya ya. Oke. Dan saya kira yang lain, tentunya ini banyak ya. Jadi malware itu seperti itu. Kemudian ini yang ketiga, data yang hilang mungkin perlu diambil keputusan. Jadi bisa apakah itu harus kita pertahankan, kemudian kita menambah ya kan, atau mungkin yang lain, atau data itu kita hapus saja. Ya, jadi itu terkait dengan apa yang kita lakukan di missing value gitu ya. Oke. Nah ini contoh teman-teman, misalkan ini ada sebuah data ya, sampel. Ini kan berarti kalau Anda lihat di sini, ya, ini atribut ya, ini kan atribut ya. Ini atribut yang memang sementara yang kita gunakan dulu misalkan, gitu ya. Kemudian dari data ini terjadi ada yang null, ya kan? Ini null misalkan, ini missing, ya. Kemudian ini juga ya, nah ini terjadi missing karakter misalkan, di mana ini blank, tidak ada data, ya kan? Kemudian ini missing numerik misalkan, ini juga missing terkait dengan masalah tanggal. Nah ini seperti apa? Ya kan? Apakah memang pada akhirnya Anda akan menginputkan, ya tentunya ini tanggal tahun kita tidak tahu, ya kan? Atau mungkin kita mau asal, tidak bisa, ya karena juga ada prosesnya, ya kan? Apakah mungkin kita hapus saja? Ya, monggo kan gitu ya. Jadi saya ulangi lagi, kemampuan Anda memahami sebuah data pada saat Anda akan melakukan sebuah data mining itu menjadi satu keharusan ya. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba ono data kemudian Anda menggunakan metode atau teknik data mining selesai, itu tidak. Prosesnya sangat panjang ya. Oke. Nah, kemudian solusinya apa? Tadi ya, misalkan ternyata missing value dari sebuah data yang Anda dapatkan kurang dari 5%. Ya udah, mungkin apakah kita akan kita hilangkan saja atau yang lain gitu kan. Nah, itu monggo ya. Jadi ini memang seolah lagi effort tinggi pada saat Anda bicara tentang pre-processing data ya. Atau mungkin mengisi manual. Nah, ini juga ya. Ini saya lakukan dan saya betul-betul menggunakan perintah query secara manual. Saya ingin mengetahui katakanlah sebuah data di dalam suatu atribut yang nilainya 0. Padahal atribut itu saya butuhkan. Saya select pakai query, ya kan? Muncul. Kemudian kok munculnya lebih dari 5%. Ya gimana ya? Pusing kan? Nah, kalau mungkin lebih dikit, ya udahlah kita hapus saja misalkan. Ya, ini seperti itu. Oke. Kemudian Anda mungkin bisa dengan mengisi secara otomatis dengan menggunakan kemampuan Anda, misalkan nilai tetap global diberi keterangan unknown misalkan karena memang itu jadi dibutuhkan gitu kan, atau Anda dengan bisa menggunakan nilai min gitu ya, distribusi data normal ya kan, itu bisa ya. Jadi dari sebuah data yang memang ini oke lah untuk mempermudah dengan menggunakan min, atau Anda tadi bisa menggunakan metode yang lain ya, misalkan di sini bisa menggunakan nilai min ya kalau misalkan ada sebuah data yang missing, atau Anda bisa menggunakan nilai median ya kan, atau menggunakan nilai modus jika memang tipenya adalah tipe data ordinal gitu ya, atau mungkin ini ya, Anda bisa mengisi sebuah nilai missing dengan menggunakan inference base atau berbasis keputusan. Nah ini udah berarti Anda di data cleaning-nya aja sudah harus menggunakan sebuah teknik atau metode. Nah, kan keren sekali, ya kan? Nah ini monggo ya. Jadi ini proses untuk tugas pertama di pre-processing adalah melakukan yang namanya data cleaning ya. Contoh missing value-nya seperti apa, solusinya seperti apa ya. Baik. Kemudian yang berikutnya adalah noise data, ya data noise ya. Tadi kan namanya juga biasanya itu adalah kesalahan acak atau variance dalam variabel terukur. Jadi misalkan memang ini kok terjadi noise gitu ya. Misalkan kok ini misalkan ya
Kita lihat misalkan di sini, ya kan? Ini bisa noise, plus noise misalkan. Di sini ada positif, negatif, tapi kok di sini mungkin harusnya positifnya dalam bentuk seperti apa misalkan ya, atau di sini kok ternyata nilainya range-nya lebih jauh dibandingkan dengan data yang lain misalkan. Oh ini malah tidak. Nah ini kan seperti apa gitu ya. Kemudian ini ada nilai yang namanya mungkin bergeser gitu ya. Nah, terjadi pergeseran juga bisa ya. Jadi misalkan di sini ada missing value, don't care value dan seterusnya. Maka biasanya ya tadi karena kesalahan dalam masalah entry data, kemudian transmisi data pada saat Anda mungkin mengambil terjadi istilahnya login fail gitu ya. Anda login kemudian Anda ambil sebuah data ternyata dalam prosesnya mungkin terjadi disconnecting database misalkan dan seterusnya ya. Atau mungkin tidak konsisten dalam penamaan data misalkan ya. Nah, ini itu noise data ya. Masalah lain mungkin terjadi duplikasi ya kan, kemudian data tidak lengkap dan data tidak konsisten. Ya, ini data noise. Apa yang dilakukan? Ya, ini caranya dengan menggunakan binning ya. Jadi silakan ini sudah saya kasih referensi untuk lebih Anda memahami gitu ya. Jadi memang ini Anda akan mengganti ya satu nilai tadi ya ke dalam bentuk bin ya. Jadi Anda akan jadi ada misalnya dari sebuah deretan data gitu kan, karena memang ternyata salah satunya mungkin adalah terjadi yang kita sebut sebagai inkonsistensi data atau mungkin masalah data yang nilainya kok terlalu jauh misalkan gitu ya. Nah, ini salah satu menggunakan binning ya. Kemudian bisa menggunakan regression dengan fungsi-fungsi regresi, silakanlah Anda mau menggunakan nilai maksimal, minimal atau apa segala macam gitu ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan clustering dengan mendeteksi dan menghapus outlier misalkan. Udahlah daripada bermasalah mungkin hal-hal yang tadi terjadi data noise kita hapus saja ya, atau melalui pemeriksaan secara manual yang dilakukan pemeriksaan manualnya jadi masalah ya. Oke. Nah, kemudian itu tahapan pertama di processing data ya. Oke. Nah, teman-teman silakan ini dibuka ya. Ini cukup dipahami untuk bisa bagaimana menggunakan bin means, kemudian median dan boundaries gitu ya. Oke. Baik, proses data processing yang kedua adalah data integration ya. Namanya juga mengintegrasi data. Tadi sudah ya, misalkan ada dari sumber 1 ya kan, sumber 2 ya kan, sumber 3, kemudian di wrapper mungkin sesuai dengan yang kita inginkan, kemudian dijadikan sebuah ya oke lah bisa cube atau mungkin di sini skema virtual database. Boleh lah ya, prinsipnya ini kan berasal dari berbagai sumber data ya. Bahkan kalau bisa saja sumber data ini akhirnya bisa dibagi menjadi beberapa. Karena ini kebetulan teman-teman mengambil semua data, tapi pada saat proses untuk data mainnya sudah kebutuhan, ya, misalkan ini kita sebut sebagai cube, gitu kan, ya kan, yang sifatnya adalah general, itu ya, pokoknya untuk semua data yang ada di perusahaan X atau apa, gitu kan. Nah, kemudian ternyata Anda di Medikit skema atau viral database ini Anda mau sesuaikan dengan tujuan banyak, tujuan dari data mainnya banyak. Oh yaudah, di sini bisa kita bagi-bagi lagi. Oh, karena kita ingin melakukan untuk kategori apa ya? Biasanya kalau di dalam teori ini atau disebut sebagai yang namanya data mart. Ya, namanya adalah data mat ya teman-teman. Ya, ini kayak saya pakai laptop dan nulisnya nggak pakai mouse jadi begini ya, nggak apa-apa. Jadi ini sesuaikan, boleh nggak apa-apa. Cuma ya tadi, jadi di sini memang pada akhirnya ada satu proses lagi di sini akhirnya, ya kan? Karena Anda akan menyeleksi. Tapi minimal kan tahapan-tahapan yang tadi sudah misalnya data clearing sudah nggak ada, ya kan? Sudah Anda lakukan. Ini kan tinggal menyesuaikan lagi gitu ya.
Oke, itu bisa dilakukan. Pokoknya teman-teman, data integration itu sesuatu yang banyak yang bisa Anda lakukan. Jadi kalau belajar tentang sebuah data mining itu, ya saya ulang lagi, di data processing itu justru sesuatu yang mendominasi dalam prosesnya, kan gitu ya. Oke, nah misalkan di data integration ini setelah Anda melakukan, gitu kan, jadi misalkan Anda biasanya langkah untuk menggabungkan dari beberapa sumber ya, yang bisa saja dari tempat-tempat yang berbeda, kan gitu ya. Kalau memang dari sebuah organisasi atau tempat yang sama mungkin jauh lebih ini ya lebih mudah. Tapi coba misalkan ya perusahaan itu ada di berbagai macam negara misalkan, ya kan? Kemudian Anda mencoba melakukan penggalian sebuah data yang akan dijadikan sebagai pengambilan keputusan untuk secara global misalkan, tidak senegara misalkan. Nah, itu kan bisa saja kan prosesnya berbeda-beda ya. Nah, di data integration ini salah satu contohnya misalkan tadi ya, ini Anda akan menyamakan dong misalkan apakah sebuah data itu memang dari beberapa tabel atau data berrelasi atau tidak, ya kan? Oh, berarti memang ini misalkan di sini integrasi metadata dari sumber yang berbeda. Oh, berarti karena ini misalkan seperti ini ya. Berarti harusnya itu metadatanya atau istilahnya itu bisa domain, bisa dalam bentuk tipenya itu harus sama. Jangan sampai customer ID di sini misalkan dia tipenya integer misalkan, tetapi di data B itu tipenya string. Ini kan jadi problem, ya. Kemudian masalah identitas, mengidentifikasi entitas, ya kan. Ini juga bisa. Jadi misalkan nilai suatu entitas gitu ya, itu yang betul ini Bill Clinton atau William Clinton. Ini sama atau tidak, ya kan? Jadi Anda harus mengecek secara data misalkan ya. Oh, bahwa sebuah identifikasi entitas ya ini menunjukkan contoh data itu Bill Clinton atau mungkin William Clinton, ini harus dicek lagi ya. Kemudian di data integration itu biasanya Anda akan mendeteksi dan menyelesaikan konflik nilai data ya tadi ya. Misalkan nilai atributnya ya karena sumbernya berbeda, kemudian mungkin hasilnya juga berbeda. Bisa berbeda dari ranks, bisa berbeda dari tipe data atau yang lain, atau mungkin berbagai macam representasi atau skala nilai, gitu kan? Ya tadi. Nah ini tentunya pekerjaan yang tidak mudah, ya. Tapi ini menarik teman-teman ya. Ya kalau cuma data sumbernya sederhana sih mudah ya. Tapi saya ulang lagi kalau ini sebuah pekerjaan yang menggunakan data-data yang sangat kompleks, gitu ya, dan seterusnya. Oke, nah ini misalkan contoh ya, ini ada contoh, misalkan ada dua sumber data. Ini kan contoh yang gampang aja ya, ada sumber data 1, ya kan? Ada sumber data 2, kan jelas ya. Ini kan sama kan? Sama-sama kalau kita lihat adalah tentang katakanlah tabel customer misalkan, ya kan? Di situ muncul, di sini ada nama, ada gender, ada menikah. Ternyata di sini gender, di sini jenis kelamin. Nah, ini kan jadi hal yang kok bisa kayak gini kan. Yang kedua, mungkin di sini untuk value sebuah atribut ini menggunakan string. Wanita, pria, dan seterusnya. Tapi kalau kita lihat di sini, dia menggunakan karakter misalkan. Ini kan perlu harus ya tadi, harus konsisten gitu ya, penamanya harus sama dan seterusnya. Atau mungkin di menikah. Dia sudah menggunakan binary, kalau 1 berarti katakanlah menikah atau gimana, kan 110, padahal di sini menggunakan ya dan tidak, kan gitu ya. Apakah ya itu 1 atau tidak itu 0. Nah, ini kan berarti data-data yang dari sumber data tadi harus diintegrasikan dan tentunya harus nilainya sama, ya kan? Harus ada kesepakatan sebelum melakukan proses data mining, kan gitu ya. Maka bisa seperti ini misalkan. Nah, sehingga dari sumber data 1 ya dan sumber data 2 ini teman-teman ya. Maka pada saat kita mengintegrasi ya, ada tadi mulai dari Lala ya. Lala, nah
Ini tinggal mau seperti apa? Apakah menggunakan gender atau jenis kelamin saja? Kan berarti ada sesuatu yang harus dihilangkan, ya kan? Diubah. Kemudian menikahnya menggunakan ini atau ya sepakatnya misalkan menikah kemudian seperti ini. Nah, ini contoh. Berarti ini memang terjadi proses integrasi data yang sesuai dengan yang kita maksud misalkan. Nah, ini contoh aja. Ini baru data yang satu ya teman-teman, baru dua sumber. Baru dua sumber. Kalau sumbernya banyak, ini tentunya prosesnya cukup panjang. Oke. Nah, contoh lagi misalkan kasus di data integration tadi ya, misalnya tadi problemnya integrasi skema tadi heterogen. Tadi kan misalkan di sini contoh kayak tadi sebelumnya ya, ini menggunakan CID, di sini menggunakan customer ID. Ini kira-kira sama atau tidak kan gitu kan? Misalkan harusnya kan ini kita samakan lah gitu kan. Oke, misalkan kemudian kedua dalam hal katakanlah nilai penjualan misalkan, oh dalam dolar atau dalam yen, nah kita kan nggak tahu, ya kan? Ini tuh sebetulnya untuk misalkan saya tambah lagi ya, untuk nilainya itu dalam bentuk dolar, yen atau apa nilai itu, nah, itu harus disepakati ya. Contoh lagi misalkan ini ya tadi, ini yang betul itu gimana sih? Apakah memang dalam bentuk dolar atau mungkin dalam bentuk sen misalkan. Ini yang betul yang mana? Ini karena nih 5.000 ya, kemudian yang lainnya lah monggo ya. Ini bisa saja harus disamakan ya. Oke. Kemudian yang lain misalnya ketidakkonsistenan ya, karena redundansi ya kayak tadi. Ini di dua sumber ini kok untuk CID 1, number child-nya ada 3. Tapi kenapa kok di sini ada 4? Ini yang benar yang mana kan gitu toh? Nah, berarti ini harus Anda rubah ya. Atau mungkin ini terkait dengan tadi atribut ya. Di sini monthly salary, ini salary gitu kan. Ini yang betul yang mana? Padahal ini kalau kita lihat ini sumber data 1, sumber data 2, padahal kan memang skemanya harusnya sama. Berarti kita rubah misalkan ya kan. Yang betul yang mana? Silakan ya. Nah, kemampuan analisa teman-teman sesuai dengan tujuan atau goal data miningnya harus bagus ya. Oh, ini GID misalkan ya. Kemudian ini kok per bulan, ini per bulan 5.000, ini apa nih per tahun, nggak tahu ya. Yang disepakati aja. Ini baru di sisi ini loh, belum nilainya. Kalau kita ngambil per bulan kok ini tinggi sekali, nah gitulah, ya kan? Nah ini hal-hal yang harus Anda pahami tentang sebuah data processing, yaitu bagaimana Anda melakukan proses namanya data integration, ya. Keren ya teman-teman ya. Oke. Kemudian setelah itu ya, jadi Anda sudah melakukan cleaning data, melakukan integrasi, kemudian yang disebut sebagai data transformation ya. Jadi itu adalah teknik untuk mengubah suatu format atau struktur data ke format struktur data lainnya yang sesuai dengan kita butuhkan ya. Jadi ada banyak metode caranya nih, ada smoothing gitu ya, menghapus noise dari data. Tadi proses awal ada binning, ada clustering, ada regression gitu ya. Kemudian mungkin aggregation ya, Anda menggunakan summation, cube, contraction dan segala macam gitu ya. Atau dengan aggregate yang lain ya. Kemudian correlation ya. Cuma biasanya untuk yang saya sudah gunakan, ya cukup Anda bisa menggunakan yang normalism. Tadi saya sampaikan kan di data transformation salah satu adalah menormalkan sebuah sumber data yang tentunya harus sesuai dengan data yang kita butuhkan. Ya, nah biasanya ini adalah untuk mengelompokkan data sesuai dengan skala tertentu. Nah, metodenya biasanya bisa menggunakan min, max normalism, z-score normalism, ataupun decimal scaling normalism. Ya, ini biasanya sih teman-teman bisa mencoba gitu ya. Oke. Baik, ini contoh misalkan ya. Ini ada satu kasus ya. Jadi di sini misalkan Anda menemukan suatu data. Ini kan 8, 10, 15, 20 gitu kan. Mungkin kasusnya di situ adalah kok untuk sebuah nilai
ada sesuatu yang mungkin tidak apa ya istilahnya itu tidak sesuai, ranknya terlalu tinggi, atau mungkin ada perubahan-perubahan data yang Anda maksud gitu kan. Nah, Anda bisa menggunakan min-max normalization. Jadi metode normalisasi dengan melakukan transformasi linear terhadap data aslinya. Ya, jadi oke, ini untuk rumusnya. Kalau Anda menggunakan min max untuk normalisasi itu ya, jadi new data dari setiap kolom ya, atau apa namanya, elemen atau apalah deret itu yang akan kita ambil ya. Misalnya kita ingin merubah yang di sini, maka data min ini bisa kita tetapkan. Misalnya kita new min-nya itu adalah karena ini untuk min ya. Misalkan di sini data min ya dari yang paling apa namanya rendah, kemudian dikurangi dengan apa, dikali dengan new max new min ya yang kita tentukan, kemudian dibagi max kurangi min ditambahkan new min tadi ya. Maka misalkan ini ada sebuah contoh ya. Ya udah, Anda tinggal saya pengen menyelesaikan kolom yang ada di 10 ini, maka silakan ya kan, berarti 10 ya kan. Data min-nya itu 10 tadi yang akan kita gunakan ya. Jadi oke. Kemudian dikurangi data min-nya, kan data kurangi min ya. Data kolom ke-10, kemudian paling kecil 8 dikalikan dengan new min yang sudah kita tetapkan ya. Misalkan new min-nya 0, ini 1, kemudian nah nilai ini ya, ini sudah, kemudian nilai 20 kurangi 8 max min-nya, kemudian new min-nya ini misalkan 0 ya, hasilnya ternyata 0,16 misalkan ya. Nah, berarti ini di sini berarti yang tadinya 10 menjadi 0,16 misalkan ya. Dan seterusnya. Nah, ini contoh ya. Jadi untuk melakukan perubahan ya di apa namanya metode normalization untuk terkait dengan data transformation ya. Ntar jangan khawatir teman-teman, pada saat kita bicara tentang implementasi data mining-nya, mungkin saya akan buat tahapan gitu ya, proses yang paling sederhana seperti ini. Oke, kemudian untuk yang kedua itu menggunakan Z-score ya. Jadi dia itu metode normalisasi yang dihitung berdasarkan rata-rata ya, dan standar deviasi. Nah, ini ilmu statistik nih ya dari sebuah data. Ini rumusnya seperti ini ya. Misalkan tadi sama, saya akan menyelesaikan kolom yang ke-8 ini, ya kan? Yang 8. Ya, yang 8. Kemudian dari rumus yang sudah ditentukan, ya. Oke. Kemudian Anda hitung, ya. 8, rata-ratanya min-nya berapa? Ini Anda menghitung dulu ya. Untuk min-nya itu kan dapatnya sekian, ya kan? Oke. Ya. Kemudian standar deviasinya, nah ini perhitungan ya. Nilainya 4,6. Ya kan? 4,6 berarti data yang 8 dikurangi dengan min tadi ya kan, dibagi dengan hasil standar deviasinya. Ya, ini harusnya bukan satu baris ya. Maka nilainya adalah min 1,14. Nah, ini berarti nilai ini ya apa namanya akan dirubah menjadi min 1,4. Ya, ini bisa menggunakan Z-score normalization. Ya, mau ini terserah ya, sesuai dengan apa namanya yang Anda ingin lakukan. Atau yang ketiga menggunakan namanya decimal scaling normalization. Jadi di sini itu salah satu metode normalisasi dengan menggerakkan nilai desimal dari data ke arah yang diinginkan. Ya, rumusnya ini ya. Kemudian ini keterangannya new data ya tadi, misalkan saya untuk nilai scaling yang kita inginkan adalah 1, ya kan? Biasanya kan bisa 1 atau 0 gitu ya. Kemudian yang kita inginkan contoh penyelesaian untuk kolom 8 misalkan ya. Maka di sini jelas datanya adalah 8 dibagi 10 pangkat apa namanya? Oke, ini salah rumus ya Rapopo ya. Oke.
Ya. Oke, oke, kemudian hasilnya harusnya 0,08. Ini oke, enggak apa-apa ya. Jadi di akhirnya berubah menjadi seperti ini ya. Yang diharapkan nilai ini memang sesuai ya kan, tidak terlalu range jauh atau kebutuhannya memang ke dalam bentuk desimal dan seterusnya ya. Oke, itu untuk apa namanya? Mekanisme tugas yang ketiga, tugas utama dalam suatu pre-processing data. Oke. Dan berikutnya yang terakhir adalah data reduction. Ya, jadi data reduction ini artinya Anda akan mendapatkan representasi data yang kurang lebih atau istilahnya apa ya? Intinya itu ya sesuai dengan yang Anda butuhkan sih. Jadi dari suatu data yang mungkin ini terlalu besar, misalkan ya, kemudian Anda bisa mereduksi sesuai dengan yang Anda butuhkan. Apakah dalam segi volume data yang mungkin akan berpengaruh kepada jumlah atributnya, bisa saja jumlah recordnya dan seterusnya. Ya, dan ini tentunya harus prosesnya sangat kompleks gitu ya, karena betul-betul jangan sampai proses data reduction ini justru akan mengurangi tingkat apa namanya kualitas atau tingkat validasi hasil dari proses data miningnya gitu ya. Oke. Dan tekniknya banyak teman-teman ya. Silakan teman-teman, salah satunya adalah dengan menggunakan fitur correction, dalam ini menggunakan subnet selection gitu ya. Misalkan dengan cara melakukan indexing atau segala macam. Ya, ini proses atau 4 fungsi utama dalam processing data. Ya, oke. Baik, misalkan tadi salah satu dia menggunakan fitur selection, yaitu bagaimana kegiatan ini bisa dilakukan secara pre-processing dan bertujuan untuk memilih fitur yang berpengaruh dan mengesampingkan fitur yang tidak berpengaruh. Ya tadi, misalkan karena volume datanya cukup besar, bisa saja terjadi proses pengurangan di suatu atribut, misalkan ya, atau atribut itu sudah diwakili, atau mungkin jumlah record misalkan, atau yang lain ya. Jadi silakan ini lebih detailnya Anda bisa mengklik salah satu resource ya. Ini cukup bagus gitu ya. Anda bisa melihat tentang seleksi fitur dan metode evaluasinya. Ya, oke. Baik teman-teman, ini yang mungkin dan referensi lainnya silakan Anda bisa melihat beberapa referensi ya. Ini cukup bisa memperkaya khasanah atau kemampuan teman-teman dalam memahami pre-processing data ya. Baik, mungkin untuk kuliah seri data mining dengan tema fokusnya pre-processing data saya kira cukup ya. Jika ada pertanyaan atau hal yang lain, silakan kita interaksi di asinkronus ya, di LMS yang sudah kita sediakan. Dan sebagai contoh untuk bagaimana pre-processing itu bekerja ya, insya Allah akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Jadi hanya sebagai contoh ya, bagaimana caranya dan seterusnya. Bahkan kalau teman-teman mungkin punya skill di programming, katakanlah di Python atau di program R, itu juga banyak sekali contoh-contoh bagaimana melakukan satu processing data dengan function atau library-library yang sudah ditentukan dari yang sudah ada di sana. Mungkin itu teman-teman dari saya. Jika ada sesuatu hal yang ingin disampaikan, silakan kita diskusi. Dan saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.